Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kami juga menginginkan punya atensi, punya kepedulian sosial yang tinggi untuk penyandang disabilitas yang memang belum memiliki ID identitas. Untuk tahun ini setelah saya dengan kantor pusatnya BNI masalah kota kita termasuk yang bagus ya. Kami dibuka ruang sampai 650 unit lagi. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial Buton Selatan minta peran aktif seluruh pihak terhadap kepemilikan identitas disabilitas. BNI Cabang Bau-Bau diberi target menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 650 unit pada 2023 ini. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 6 Maret 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, Dinas Sosial Buton Selatan minta peran aktif seluruh pihak termaksud aparat desa dan kelurahan sensitif terhadap kepemilikan identitas disabilitas. Keberadaan NIK bagi disabilitas sangat penting dalam hal akses bantuan pemerintah daerah maupun pusat. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan mengharapkan adanya kerjasama pemerintah desa dan kelurahan se-Buton Selatan agar membantu pihaknya memfasilitasi para disabilitas di wilayah masing-masing memiliki identitas diri baik KTP maupun NIK. Keberadaan NIK bagi disabilitas sangat penting dalam hal akses bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Fungsi lainnya adalah untuk pengadaan kartu disabilitas yang syaratnya harus punya ID DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang padan dengan NIK. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Haryadi mengungkapkan, sesuai dengan data Dinas Sosial per Desember 2022, ada 876 penyandang disabilitas di Buton Selatan dan sebagian dari mereka tidak punya identitas diri seperti KTP. Untuk itu Haryadi meminta selain peran desa dan kelurahan, keluarga yang punya anggota disabilitas jangan ragu untuk melaporkan anggota keluarganya ke Dinas Sosial sehingga dapat diintervensi dengan berbagai bantuan, bukan malah menjadikan aib apalagi mengurungnya. Kami juga menginginkan punya atensi, punya kepedulian sosial yang tinggi untuk penyandang disabilitas yang memang belum memiliki ID identitas penyandang disabilitas. Ini sangat penting sekali. Ini kan kadang-kadang kan termarginalkan karena mereka mau dibantu. NIK-nya tidak padan, tidak memiliki identitas. Itu kan nggak bisa diintervensi dan program. Hanya sifatnya bantuan yang secara serisi, hanya belas kasihan, ada bantuan ini sekadarnya saja. Tapi kalau program kan nggak bisa. Harus yang prosedural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lanjut, Haryadi bakal menggandeng Dinas Dukcapil untuk menuntaskan NIK dan KTP para disabilitas sehingga tidak ada lagi difabel yang tidak masuk dalam data terpadu DTKS. Sementara itu, kata Haryadi, yang menghambat penyaluran bantuan selama ini adalah ketidakpadanan antara NIK dengan data penerima bantuan. Sementara itu, tahun 2022 dari 876, sebanyak 476 disabilitas Buton Selatan mendapatkan bantuan tunai yang bersumber dari APBD hingga APBN, sedangkan 400 lainnya bersumber dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dengan nominal Rp750.000 per KPM. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. BNI Cabang Kota Bau-Bau diberi target menyalurkan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi sebanyak 650 unit pada tahun 2023 ini. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Untuk tahun ini setelah saya dengan kantor pusatnya BNI masalah kota kita termasuk yang bagus ya. Kami dibuka ruang sampai 650 unit lagi. BNI Cabang Bau-Bau diberi target menyalurkan kredit pemilikan rumah KPR bersubsidi sebanyak 650 unit pada 2023 ini. Pemimpin Bidang Pemasaran BNI Cabang Bau-Bau, M. Nuryadi Nasir, mengatakan pada tahun sebelumnya kuota KPR di Sultra mencapai kurang lebih 700 unit, di mana 478 diantaranya disalurkan di wilayah kerja BNI Cabang Bau-Bau dengan melibatkan 20 lebih pengembang perumahan. Untuk tahun ini setelah saya dengan kantor pusatnya BNI masalah kota kita termasuk yang bagus ya. Peringkat kedua lah sewilayahnya kami dibuka ruang sampai 650 unit lagi tahun 2023. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman developer untuk lagi berkembang.
Selain pengembang melalui kuota KPR tersebut, menurut Nur Yadin, secara otomatis akan berdampak positif bagi daerah. Salah satunya pendapatan asli daerah bisa meningkat. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan penghasilan ke daerah. Ya kan, otomatis ada BPHTB, ya kan, biaya apa segala macam, balik nama daripada perumahan itu sendiri, itu mendatangkan pendapatan. Nah, nanti kelanjutannya nanti otomatis PBB-nya akan naik kan, dari tadinya tanah kosong menjadi ada rumah yang tadinya cuma 3.000 menjadi 150.000 per meter, dan akan berkelanjutan terus. Karena itu, pihaknya juga berharap selama ini yang menjadi kendala developer seperti terkait perizinan dapat diatasi oleh pemerintah daerah sehingga pembangunan perumahan bisa berjalan lancar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Buton tengah gencarkan vaksinasi PMK terhadap ribuan ekor ternak sapi sepanjang tahun ini. Selengkapnya kembali dilaporkan Waode Durliani. Sebanyak 6.000 lebih ekor sapi yang tersebar di 7 kecamatan, 10 kelurahan, dan 67 desa di Kabupaten Buton Tengah akan menjadi sasaran pemberian vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK hingga akhir tahun ini. Pemberian vaksin sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh ternak termasuk mencegah penularan penyakit mematikan hewan berkuku genap tersebut di wilayah Buton Tengah yang memiliki populasi sapi ribuan ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran menyebutkan pemberian vaksinasi sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Sejak awal tahun pihaknya tengah menggalakkan program kegiatan vaksinasi PMK serta penandaan atau IRTEK termasuk kegiatan pengobatan pada ternak sapi agar layak konsumsi. Setiap pekan tenaga vaksinator dari bidang peternakan turun ke penangkaran hewan warga untuk menyuntikkan vaksin secara gratis. Hingga awal Maret tercatat sudah 20% sapi yang mendapatkan vaksin PMK. Sekarang ini yang kita galakkan program nasional PMK, penyakit mulut dan kuku. Kita itu sekarang kurang lebih 6.000 targetnya, 6.000 ekor. Itu divaksin, dikasih vaksinasi, penanda itu di RTEK di telinganya, anting-anting itu tuh ada barcode-nya, supaya jelas sapinya yang sudah divaksin, baru pengobatan, 3 kegiatan itu. Lanjut Pemran, stok vaksin tersedia dari provinsi sejumlah sapi yang akan disuntik. Buton Tengah pun masih masuk kategori aman dari penyebaran PMK sepanjang mewabahnya penyakit di beberapa daerah di tanah air termasuk di Sulawesi Selatan. Buton Tengah belum mencatat adanya temuan kasus. Meskipun demikian, warga utamanya peternak diminta tetap waspada terhadap penularan penyakit tersebut dengan mengizinkan ternaknya divaksin petugas. Sejauh ini kata Pemran, kendala yang dihadapi petugas hanyalah sapi-sapi liar yang tidak dikandangkan sehingga penyuntikan pada sapi kategori ini cukup memakan waktu karena harus menunggu sapi tersebut dipulangkan ke penangkarannya. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Informasi yang terakhir. PT Pelni Cabang Bau-Bau bertekad menerapkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Karena selama ini paradigma masyarakat tentang pelabuhan selalu dikaitkan dengan pelayanan yang keras. Mengenai hal itu, Afriansyah kembali melaporkan. Jadi gimana supaya juga paradigma masyarakat terhadap pelabuhan ini juga mereka bisa merasa lebih nyaman. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau berganti, pejabat lama Juni Samsudin Sitorus dipercaya memimpin Kepala Pelni Cabang Bitung. Ia digantikan Diki Dermawandi yang sebelumnya menjabat Kepala Pelni Cabang Ternate. Di bawah kepemimpinan Diki Dermawandi, PT Pelni Cabang Bau-Bau bertekad menerapkan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Jadi gimana supaya juga paradigma masyarakat terhadap pelabuhan ini juga mereka bisa merasa lebih nyaman, lebih aman, merasa lebih senang bepergian gitu kan. Tidak ada rasa ya seperti yang sebelumnya kan paradigma pelabuhan ini kan selalu dikaitkan dengan rasa yang pelayanan yang tidak nyaman, yang keras. Selama ini menurut Diki, paradigma masyarakat tentang pelabuhan selalu dikaitkan dengan pelayanan tidak nyaman dan keras, sehingga paradigma itu akan diubah secara bertahap. Pun begitu dirinya melihat pelayanan Pelni Bau-Bau sudah berjalan baik atas kebijakan pejabat sebelumnya, namun menurutnya tetap harus ada pembenahan.
Jadi yang sudah berjalan kami lihat sudah baik ya selama ini dari yang sudah di kebijakan-kebijakan dari kepala cabang yang sebelumnya. Namun demikian kan tetap harus ada pembenahan, masuk koordinasi dengan instansi terkait bersama-sama bersinergi. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat supaya lebih humanis ya. Jiwa kita yang memang melayani dengan hati nurani lah. Untuk mewujudkan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kata Diki, tidak bisa dilakukan sendiri oleh PT Pelni Cabang Bau-Bau, tetapi mesti butuh sinergi dengan seluruh instansi terkait yang ada di Pelabuhan Murum Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Sosial Buton Selatan minta peran aktif seluruh pihak terhadap kepemilikan identitas kaum disabilitas. BNI Cabang Bau-Bau diberi target menyalurkan KPR bersubsidi sebanyak 650 unit pada tahun 2023 ini. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.